Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Tuhan Yesus bersabda kepada kita semuanya, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, lalu dapat memelihara dalam setiap kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara. Shalom. Berani berkorban untuk diakonia. Itulah yang menjadi tema pada hari Minggu ini di dalam pelayanan di gereja Protestan di Sulawesi Tenggara. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, orang muda yang kaya, di dalam pembacaan kita tadi tidak disebutkan namanya. Siapa orang muda yang kaya itu? Tetapi dijelaskan kepada kita bahwa orang muda yang kaya itu datang kepada Yesus. Dan di dalam Lukas 18 dikatakan bahwa orang muda itu adalah seorang pemimpin yang muda. Itu berarti dia berasal dari golongan Sanhedrin. Karena para pemimpin-pemimpin imam berasal dari golongan orang-orang Sanhedrin. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, dalam percakapan orang yang muda ini, orang yang kaya, kita dapat melihat bagaimana dia menyebutkan guru. Guru itu mau menandakan bahwa dia sungguh-sungguh sangat memahami ketika dia berbicara kepada siapa. Dia sungguh-sungguh sangat menghormati kepada siapa dia berbicara. Dan orang muda ini, dia adalah orang muda yang kaya raya, tetapi juga dia orang muda yang punya rohani sungguh-sungguh sangat baik dalam kehidupan spiritualitasnya. Di dalam kepemimpinannya, dia mau menunjukkan bahwa segala sesuatu yang ada di dalam kehidupannya itu, ia telah melakukannya dengan baik. Kita lihat ketika dia bertanya kepada Tuhan Yesus, apa yang aku harus lakukan untuk mendapatkan kehidupan yang kekal? Yesus berkata, jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh, jangan suka mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu berkata, oh, kalau yang itu semua saya sudah lakukan. Lantas dalam percakapan itu,
Tuhan Yesus berkata lagi, masa depannya masih begitu panjang. Apa yang dia harus lakukan untuk masa depannya, untuk keturunan-keturunannya, itu nonsens. Tetapi dalam hatinya, yang paling penting, saya sudah melakukan hukum Taurat yang dikatakan kepada saya. Semua itu saya sudah lakukan. Lantas Yesus berkata, lebih mudah. Seekor unta masuk di pintu, di lubang jarum, daripada seorang kaya masuk di dalam kerajaan sorga. Hal ini mau dikatakan bahwa pada waktu itu semua kota-kota mempunyai benteng-benteng, tembok-tembok pertahanan yang sungguh sangat luar biasa. Sehingga kota itu akan menjadi aman dan nyaman dengan kekuatan benteng-benteng yang ada. Tembok-tembok yang tinggi. Ada tembok utama, tetapi tembok utama tidak dibuka setiap saat, setiap waktu. Karena harus membutuhkan begitu banyak orang untuk membuka pintu itu. Nanti dalam keadaan genting barulah dia dibuka. Lantas dalam tembok-tembok benteng-benteng itu ada pintu-pintu yang kecil-kecil. Pintu-pintu yang kecil itu tingginya mungkin hanya sekitar 1 meter. Lantas kalau para saudagar-saudagar kaya akan masuk di tempat itu, maka hanya pintu itu yang dibukakan. Dan perumpamaan ini Tuhan mengatakan karena Tuhan mau menjelaskan dengan baik. Sehingga apa yang dia perkatakan itu dengan mudah orang dapat mengerti. Dan dia mulai dengan mengatakan, kalau unta itu akan masuk, kita tahu unta tinggi sekali, mungkin sekitar 2 meter tingginya. Bagaimana mungkin dia akan masuk melalui pintu itu? Dia harus semuanya membuka apa yang dia bawa di dalam kehidupannya sebagai binatang untuk mengantarkan para saudagar. Dengan harta yang begitu banyak harus diturunkan. Tetapi tidak mudah juga untuk dia masuk. Oleh sebab itu dia harus lipat kakinya dan didorong untuk masuk. Dan dia bisa masuk. Kalau orang kaya, bagaimana mungkin dia bisa masuk? Karena seluruh harta kekayaannya itu sungguh sangat banyak, dan ketika dia masuk begitu sulit lagi untuk dia keluar untuk mengambil hartanya. Jadi hatinya akan terikat terus pada hartanya. Oleh sebab itu Tuhan memberikan perumpamaan itu kepada murid-muridnya. Apa yang mau dimaksudkan dari pembacaan kita pada saat ini? Memang orang kaya yang muda itu, dia telah melakukan segala sesuatunya, tetapi Tuhan mau mengatakan, Yesus mau mengatakan kepadanya bahwa engkau telah melakukan segala sesuatunya, tetapi apakah itu betul-betul sempurna? Apakah itu betul-betul total di dalam kehidupanmu? Karena kau orang kaya, pasti di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Lukas 12 ayat 32. Oleh sebab itu, dalam keberadaan orang yang muda yang kaya itu, dalam kapasitasnya, Yesus mau mengatakan kepada dia
bahwa kalau mau memiliki kehidupan yang kekal, kau harus jual segala sesuatunya. Dan yang paling penting adalah bagaimana kehidupan totalitasmu dalam pengharapanmu hanya kepada Allah saja. Bukan kepada harta yang kelihatan itu. Karena harta yang sempurna itu hanya ada pada Allah. Supaya mendapatkan kehidupan yang kekal, pergi lalu jual. Dalam 10 hukum firman, dari hukum pertama sampai keempat, mau menjelaskan dalam hubungan kita antara manusia dengan Allahnya. Dikatakan bahwa bagaimana penyembahan kita kepada Allah. Lantas hukum yang kelima sampai dengan ke-10 mau menjelaskan bagaimana hubungan kita antara manusia dengan manusia. Lantas Yesus mau mengatakan kepada dia, kepada orang yang kaya yang masih muda ini, dikatakan kepada dia bahwa kalau kau mau sempurna, engkau harus menyerahkan seluruh keberadaan kehidupanmu dalam relasimu kepada Tuhan. Bagaimana kau menyandarkan kehidupanmu hanya kepada Tuhan saja. Bagaimana engkau akan melakukan segala sesuatunya hanya kepada Tuhan saja. Sehingga disimpulkan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui hukum yang pertama dan utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap dengan totalitas hatimu, jiwamu, akal budimu. Lantas hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana mungkin orang yang kaya itu mau mengatakan bahwa dia telah melakukan segalanya? Dia tidak menyembah kepada Allah dengan segenap hati, segenap jiwa. Dalam menerjemahkan kasih yang Tuhan telah simpulkan dalam hukum yang pertama dan yang utama itu. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, Tuhan Yesus mau mengatakan dan dia berkata kepada murid-muridnya, memang ini tidak mungkin, tetapi bersama dengan Allah itu memungkinkan semuanya, memungkinkan untuk menjual semua hartanya. Karena bagaimana mungkin kau mengatakan kau mengasihi Allah, kau sudah melakukan segala sesuatunya, tapi menurut Allah dalam kapasitasmu masih ada yang kau belum lakukan. Tuhan mengenal setiap hati kita karena Dia yang membentuk kehidupan kita. Tuhan kenal siapa kita dan Tuhan tahu apa yang harus kita berlakukan dalam kehidupan kita. Dia mau agar kita juga bertanya setiap saat, setiap waktu, apalagi yang aku harus lakukan dalam kehidupan kita selaku orang-orang yang telah ditebus, yang telah diberikan anugerah, yang telah diberikan kehidupan yang kekal. Apa yang harus kita lakukan? Bukan hanya saja sifatnya seremonial, tetapi bagaimana hati yang tulus dalam kerendahan hati. Kalau kita mengatakan hukum yang pertama adalah hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Berarti melakukan segala sesuatu apa yang Tuhan mau lakukan untuk diberlakukan dalam hidupmu. Tapi apakah kita pernah bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan lagi setiap hari, sehingga anak muda yang kaya itu segala sesuatu ia telah melakukannya dengan baik, tetapi ternyata
Tuhan masih mau menuntut satu hal lagi, agar engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Kalau engkau mengasihi Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budimu, engkau tahu apa yang harus kau lakukan. Kalau tema kita mau mengajarkan kepada kita, bagaimana kita mau berani untuk berkorban, berani untuk berdiakonia dalam kehidupan kita. Karena kalau kita mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budimu, kita akan melakukan segala sesuatunya. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita diperhadapkan dengan berbagai macam hal di muka bumi ini. Kita telah dicelikan mata kita untuk melihat setiap saat, setiap waktu apa yang terjadi di dunia ini. Kita diberi telinga untuk mendengarkan segala erangan-erangan, jeritan-jeritan yang ada di dalam dunia ini. Lantas kita mau mengatakan bahwa kita sudah melakukan segala sesuatunya, tapi kita tidak melakukan, kita tidak membuat, atau kita tidak mengkomitmenkan diri kita bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu yang harus kita lakukan. Sehingga Yesus lagi mengatakan kepada orang muda itu bahwa kalau engkau mau yang sempurna, lakukan itu. Bukan berarti sekarang Bapak Ibu pulang jual hartanya, lantas lakukan itu. Tetapi Tuhan tahu akan kehidupan kita, dan Tuhan tidak membenci orang yang kaya. Tuhan tidak hanya mengasihi orang yang miskin, tetapi perkaranya bukan orang kaya dan orang miskin. Yang Dia mau katakan bahwa bagaimana hati kita ketika mengatakan aku mengasihi engkau dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Keterikatan kita kepada harta benda membuat kita terkadang tidak mengasihi Dia lagi. Itu yang Tuhan maksudkan. Sehingga totalitas dalam kesempurnaan adalah penyerahan kepada Tuhan. Lantas apa yang ada padamu, itulah yang engkau akan nyatakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Melalui pelayanan cinta kasih kita dalam kita berdiakonia. Harta itu bukan cuma milik kita sendiri, tapi itu Tuhan perkenankan kepada kita. Makanya dikatakan dalam ayat Alkitab bahwa kalau saya beri kau banyak, saya juga tuntut engkau banyak. Untuk damai sejahtera di muka bumi ini. Untuk apa orang Kristen berbicara terus tentang damai sejahtera? Tetapi mana damai sejahtera itu? Dia hanya menyatakan damai sejahtera itu hanya kepada istrinya, kepada suaminya, kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya. Tetapi dia tidak mendamai sejahterakan dalam pelayanan-pelayanannya kepada sesama manusia. Ingat, pada saatnya nanti kita juga ditanyakan kepada Tuhan. Ketika kita mengatakan, oh saya rajin ke gereja, saya sudah mempersembahkan, saya mempunyai kehidupan yang baik. Tetapi Tuhan nanti akan ada memberi pertanyaan kepada kita. Supaya kau sempurna, kau harus melakukan ini. Oleh sebab itu, bagi kita selaku orang-orang yang percaya, apakah pertanyaan anak muda itu? Bagaimana supaya memperoleh hidup yang kekal juga menjadi bahagian hidup kita. Agar kita tahu apa yang harus kita lakukan. Tuhan tidak membenci orang kaya. Kita lihat Abraham, orang yang kaya. Dia berada di sorga. Kita lihat Abraham
Bagaimana dengan harta kekayaannya yang sungguh-sungguh sangat luar biasa. Dan pada waktu itu dia diminta oleh Tuhan untuk mempersembahkan anaknya. Dia pun juga melakukan karena dia tahu bahwa semua itu adalah kuasa Allah. Dan dia mau melakukan perintah-perintah Allah. Oleh sebab itu dengan kekayaannya tidak terpengaruh oleh kehidupannya untuk melekatkan dirinya kepada hartanya yang begitu banyak. Anaknya saja dia berani korbankan karena dia punya pemahaman yang baik dalam kehidupan bersama dengan Allah. Lazarus berada di pangkuan Abraham. Dia orang miskin. Bukan berarti semua orang miskin akan masuk surga. Bukan berarti orang kaya semua akan masuk neraka. Tidak. Bagaimana dalam penghayatan kita, bagaimana kita mau mengalami kehidupan bersama-sama dengan Kristus yang telah menebus kehidupan kita, yang telah memberi jaminan kehidupan yang kekal bagi kita. Oleh sebab itu dalam pelayanan kita secara bersama-sama, ada 3 panggilan gereja yang tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu kita tidak hanya berbicara persekutuan, gereja yang hanya hidup di dalam persekutuannya, gereja yang hanya mengurus dirinya sendiri, gereja yang tidak berdiakonia, gereja yang hanya bersifat ketika diakonia itu dikatakan diakonia karitatif, diakonia yang hanya pada saat Natal, hanya saja pada saat Paskah. Tetapi gereja tidak melihat bahwa dia harus berdiakonia dalam seluruh kehidupan umat manusia. Itulah arti kehadiran sebuah gereja untuk menembus tembok-tembok, untuk melihat segala sesuatu yang ada di luar sana. Lantas gereja harus bersaksi. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi, kita semua adalah gereja yang hidup yang dihadirkan di muka bumi ini. Gereja ini hanyalah gedungnya saja. Oleh sebab itu kita semua yang ada di dalamnya, ketika kita bertanya, lantas Tuhan mengatakan bahwa kalau kau mau sempurna, kalau kau mau mendapatkan kehidupan yang kekal, jual segala sesuatunya dan biarlah engkau mempertaruhkan kehidupanmu hanya di dalam nama Tuhan. Kita tidak boleh cuek untuk apa yang ada di sekitar kita. Kita terus harus melakukan segala sesuatunya sehingga tidak diceritakan juga apakah orang yang kaya muda ini masuk surga atau tidak. Tetapi yang jelas pada waktu itu dia bersedih dan Tuhan menyatakan bahwa begitu sukarnya orang yang terlalu melekatkan kehidupannya hanya kepada apa yang dia miliki. Tetapi Tuhan mau mengatakan bahwa marilah kita semuanya mau menyerahkan totalitas kita untuk mau menyatakan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita dengan mengasihi Allah dengan segenap hati. Kalau kita melakukan itu, kita tahu apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau tadi saya mengatakan bahwa gereja, saya dan saudara tidak hanya saja berdiakonia secara karitatif, tetapi kita berdiakonia secara transformatif. Itu berarti apa yang kita bisa lakukan saat ini, saat itu, apa yang kita diperhadapkan untuk kita lakukan, kita tidak tunda-tunda. Kita tidak bilang ini tidak ada dalam program, tetapi kita mau melakukan. Oleh sebab itu, pada saat ini gereja-gereja diajak untuk berdiakonia secara transformatif. Dan biarlah nama Tuhan boleh dipuji dan dimuliakan. Sehingga saya dan saudara akan memperoleh kehidupan kekal yang sudah dijaminkan itu. Amin. Saya persilakan kita berdiri,
Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada lahir darah Maria, yang menderita di bawah Pontius Pilatus, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan untuk duduk kembali. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, jikalau pada saat ini Engkau telah berbicara kepada kami, dan biarlah Engkau yang terus melalui kehidupan Roh Kudus memberkati dan memelihara kami. Atas perkataan kami boleh melakukan setiap saat, setiap waktu, sehingga segala sesuatunya boleh menjadi sempurna, karena Engkau mengatakan, hendaklah engkau sempurna karena aku sempurna. Memang tidak ada yang sempurna, tetapi Engkau mengajarkan kepada kami agar kami terus belajar untuk menjadi sempurna seperti Engkau yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam proses perjalanan kehidupan kami, dengan jujur juga kami mau berkata kepadamu, begitu banyak hal yang kami lakukan yang tidak sesuai lagi dengan kehendak-Mu. Karena berbagai-bagai macam beban berat dalam kehidupan kami membuat kami terlalu egois untuk menjalankan kehidupan ini. Dan kami bersyukur dalam pengembaraan kami di muka bumi ini, Engkau mengajarkan lagi kepada kami untuk terus boleh menyatakan kuasa kasih-Mu, menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami, mencintai, mengasihi-Mu dengan totalitas, karena Engkau telah melakukan segala sesuatunya dengan totalitas, sehingga peristiwa yang terjadi di Bukit Golgota membawakan suatu kehidupan yang sungguh sangat besar bagi semua orang yang percaya. Dan biarlah seluruh gereja-gereja-Mu terus mau menyatakan dalam kesempurnaan dalam sebuah proses perjalanan untuk melakukan apa yang Kau kehendaki, untuk terus kami boleh nyatakan. Dan setiap saat, setiap waktu kami datang tertunduk ke hadirat-Mu Tuhan, tolong kami agar kami boleh melakukan segala sesuatunya seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini boleh terpatri lewat kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, dalam persekutuan kami ini, kami semua anak-anak-Mu boleh merasakan kebahagiaan, kesukacitaan atas ketambahan usia yang Kau perkenankan bagi saudara-saudara kekasih kami. Secara khusus untuk minggu ini, Ibu Alwina Naomi Ratu, Bapak Ibu Martina, Ibu Arni, Bapak Noval Kurniawan Widianto, dan mereka yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Biarlah Engkau akan memberkati, melindungi mereka.
atas usia yang kau perkenankan. Kiranya menjadi sebuah kesempatan untuk terus boleh melakukan untuk menuju ke kesempurnaan yang Engkau telah nyatakan kepada kami semua anak-anak-Mu. Kedewasaan kehidupan dalam menghayati kasih Tuhan terus boleh menjadi bahagian di dalam kesukacitaan. Bagi saudara-saudara kekasih kami, begitu juga bagi jemaat yang berulang tahun pernikahan sepanjang minggu ini. Kiranya bahtera kehidupan rumah tangga ini terus boleh tergayuhkan untuk boleh tiba di labuan dengan selamat. Karena ada penyertaan kuasa dan kasih-Mu yang terus boleh dinyatakan melalui kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Kami juga berseru kehadirat-Mu Tuhan dalam kesukacitaan bagi ibu kekasih, ibu Putrisa, di mana boleh melahirkan dengan proses sesar di rumah sakit. Ia boleh merasakan dan melihat bagaimana campur tangan Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga mereka boleh bersuka cita dalam kebahagiaan kehidupan bersama orang tua mereka yang terkasih. Hamba-Mu Bapak Penatua Yansen Bua dalam kehidupan keluarga besar mereka. Engkau mengenal akan kesemua itu dan Engkau mengetahui. Dan biarlah anak, bayi dan juga ibu dalam masa-masa pemulihan semuanya boleh menjadi baik dan mereka semuanya boleh melihat dan berbicara untuk menjadikan sebuah kesaksian yang begitu indah. Kami berseru bagi mereka yang sementara bergumul sakit, hamba-Mu Bapak Penatua Ferdinand Bonde, Bapak Saul Pasimbong, Ibu Bidan Mariana, Bapak Yohanes Kaloto, Bapak Rudianto Malute yang berada di rumah sakit, anak Aprilia, anak dari Bapak Dermantoro, yang mengalami kecelakaan kemarin hari. Ibu Madika yang juga sementara sakit di rumah. Kasihani mereka Tuhan dalam pergumulan-pergumulan sakit yang mereka alami. Kami menyerahkan ke semua itu Tuhan. Hanya ke dalam tangan kuasa dan kasih-Mu. Kami berseru bagi keluarga-keluarga yang mengalami duka cita, di mana pada tanggal 18 Engkau telah memanggil pulang almarhumah Oprianti dan kemarin hari telah dikuburkan. Biarlah Tuhan akan tetap turut campur tangan dalam pendampingan terhadap suami Bapak Andarias bersama dengan anak-anak dan seluruh keluarga besar. Dan biarlah peristiwa kematian menjadikan sebuah kesaksian yang begitu besar. Ketika mereka menata perjalanan kehidupan tanpa istri, tanpa mama. Tapi ada Tuhan Yesus Kristus yang memberkati dan menyertainya. Kami berseru kehadirat-Mu untuk membawakan panitia perayaan Natal Jemaat Ora et Labora tahun 2020. Engkau memberkati mereka di tengah-tengah situasi dan kondisi pada saat ini. Berikan hikmat Tuhan, berikan petunjuk-petunjuk yang baik. Apa yang harus dilakukan dalam mengejawentakan, mengekspresikan iman percaya kami melalui perayaan hari Natal. Tuhan, Engkau yang punya ruang dan waktu. Engkau mengetahui segala sesuatunya. Sebab itu, tambah-tambahkan hikmat untuk memutuskan segala sesuatunya. Ketika begitu banyak hal yang terjadi di sekeliling kami. Kami juga mau berseru kehadirat-Mu untuk membawakan ketika begitu banyak kebutuhan-kebutuhan fasilitas
untuk memperlengkapi, menopang pelayanan-pelayanan kami di jemaat-Mu di tempat ini, untuk mengadakan fasilitas urgent, fasilitas infokus, fasilitas kamera. Dan biarlah ya Tuhan, kami boleh mengambil bahagian secara bersama-sama. Kami tidak membiarkan segala sesuatunya untuk boleh berlangsung atau hanya sekedar pengumuman, tetapi biarlah ya Tuhan, Engkau telah mengetuk pintu hati kami untuk boleh melakukan segala sesuatunya dalam pelayanan-pelayanan, untuk memenuhi segala sesuatunya dalam menopang pelayanan-pelayanan, dalam liturgi-liturgi yang boleh berlangsung di jemaat Ora et Labora. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Perjalanan bangsa dan negara kami menyerahkan hanya ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Tolong para pemimpin-pemimpin bangsa kami, biarlah Engkau memberi petunjuk-petunjuk yang baik. Engkau memberikan hikmat kepada mereka ketika begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air, yang terus merongrong dalam menata tatanan kehidupan bangsa dan negara. Begitu banyak orang-orang yang mempropagandakan segala sesuatunya, sehingga bangsa dan negara ini tidak menjadi aman. Tuhan, kasihani para pemimpin-pemimpin kami. Berikan keberanian dalam menegakkan keadilan dan kebenaran di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara ini. Kasihani mereka. Kami juga berseru untuk gereja-gereja-Mu Tuhan. Biarlah gereja-gereja-Mu yang hadir di berbagai tempat terus boleh memberi sumbangsi yang begitu baik dalam menata pelayanan yang masih Kau perkenankan kepada kami semuanya. Di mana kami terus harus berkoinonia, di mana kami terus harus berdiakonia, di mana kami terus harus bermarturia. Engkau memberikan hikmat petunjuk yang baik di tengah-tengah situasi dan keadaan bangsa dan negara. Karena pandemi COVID-19 ini membuat keterbatasan. Tetapi biarlah ya Tuhan, kesemuanya itu tidak mengurangi iman percaya kami. Iman percaya kami boleh terejawentahkan dengan baik berdasarkan kuasa kasih-Mu. Karena Engkau telah melakukan segala sesuatunya. Engkau boleh melakukan segala sesuatunya dengan berbagai cara. Dan biarlah kami boleh memakai cara Tuhan untuk menghadapi segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan program-program kerja dari jemaat Ora et Labora. Engkau memberkati BPMJ. Engkau memberkati komisi-komisi. Engkau memberkati kategorial-kategorial. Sehingga sinergitas untuk terus boleh melayani. Di mana kami terus boleh melakukan seturut dengan kehendak-Mu untuk membawa perjalanan kehidupan kami dalam visi dan misi. Untuk terus boleh menjadi gereja yang maju. Gereja yang mandiri. Gereja yang misioner. Biarlah itu boleh menjadi bahagian kehidupan kami. Jikalau pada hari ini lansia boleh bersyukur. Mereka mengadakan ucapan syukur karena mereka menikmati dan mengalami kuasa Tuhan sepanjang tahun lewat ucapan syukur tahunan. Kiranya juga boleh menjadi bahagian dalam pelayanan-pelayanan bersama. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami hanya kepadamu saja. Berbicaralah setiap waktu, setiap saat kepada kami. Layakan kami Tuhan dari keberdosaan kami. Ampuni kami melalui pertobatan-pertobatan. Sehingga kami semuanya boleh dibaharui untuk mengisi waktu dalam sebuah kesempatan yang Tuhan perkenankan.
Sehingga kehidupan kekal yang boleh menjadi jaminan yang Kau boleh berikan kepada kami, boleh disempurnakan melalui kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan membawa persembahan syukur kita, dan hari ini ada waskom kasih untuk panitia Natal jemaat. Sidang jemaat, sebelum kita membawa persembahan syukur kepada Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya agar kami beroleh hidup dengan berkelimpahan. Roh Kudus, sadarkan kami untuk menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Kuduskanlah kiranya ya Tuhan, dan berkatilah supaya berguna bagi pembangunan, persekutuan, kesaksian, serta pelayanan kami sidang jemaat-Mu. Amin. Kita menyanyi bersama PKJ 218 ayat 1 sampai 3. Satu lagi. Ucaplah
Warta Jemaat Minggu 22 November 2020. Ada beberapa penekanan dan penyampaian. Saya persilahkan jemaat untuk memperhatikan warta jemaat yang ada di tangan kita masing-masing. Khususnya pada Romawi 7. Poin 2, Sakramen Baptisan Kudus. Disampaikan kepada jemaat bahwa pada hari Minggu 20 Desember 2020 akan diadakan pelayanan baptisan kudus bagi anak-anak kita. Jika bagi orang tua yang akan membaptiskan anak-anaknya dapat mengambil formulir pendaftaran pada tata usaha atau menghubungi majelis dampingan di tempat kita berdomisili. Poin 3, berita duka cita. Pada hari Rabu 18 November 2020 telah kembali ke rumah Bapa di sorga kekasih kita almarhumah Nyonya Oprianti, istri dari Bapak Andarias B. di Rumah Sakit Bayangkara, dan telah dikebumikan pada kemarin hari Sabtu 21 November 2020 di TPU Ponggolaka. Majelis dan jemaat Ora et Labora Kendari turut berduka cita. Kiranya kasih dan penghiburannya menyertai keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Poin 5, info PK Lansia. Disampaikan bahwa persembahan syukur tahunan PK Lansia akan dilaksanakan pada hari Minggu 29 November 2020. Bagi yang belum menerima amplop persembahan dan ada kerinduan berpartisipasi dalam pelayanan lansia, amplopnya tersedia di Info Rayon. Terima kasih atas perhatiannya. Info Panitia Natal Jemaat. Disampaikan bahwa karena situasi COVID-19 maka anak-anak kita sekolah minggu tidak dapat merayakan beramai-ramai di gereja. Oleh sebab itu akan diadakan pertukaran kado. Dalam hal ini diharapkan kepada orang tua untuk menyiapkan kado seharga dasar harga 20.000. Boleh lebih dari 20.000 dan diharapkan jangan dari gemilan atau makanan, tetapi alat tulis atau perlengkapan sekolah. Dalam hal ini boleh tempat air minum, handuk, atau alat tulis. Diharapkan jangan dari makanan kalau bisa. Terus info Natal Jemaat bahwa hari ini Basar Panitia Natal hari ini Minggu 22 November 2020 di Hollywood dari pukul 11 sampai pukul 20. Jadi jika ada jemaat yang berkerinduan untuk berpartisipasi, disilahkan untuk datang ke Hollywood dari jam 11 sampai pukul 20 hari ini. Terus info paduan suara jemaat, latihan dilaksanakan setiap hari Senin, hari Minggu jam 19 setelah selesai ibadah. Untuk persiapan Natal. Info paduan suara PK Perki, latihan dilaksanakan hari Selasa tanggal 24 November 2020 jam 16.30. Disampaikan juga bahwa dalam rangka perayaan Natal akan diadakan waskom kasih untuk perayaan Natal setiap hari Minggu. Yang hadir pada ibadah jam 10 pagi ini laki-laki sebanyak 50 orang dan perempuan 65 orang. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Sidang jemaat Tuhan, saya persilahkan kita untuk berdiri. Bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 201, baitnya yang pertama. Pergilah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. PKJ 230 ayat 1 dan 2 mengakhiri ibadah kita. Yang tidak pernah
Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam sehat untuk kita semua.